warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang selalu tercurah kepada kita semua. Khususnya pada hari ini kita bisa berjumpa lagi di Hindrasyu Channel untuk belajar menjadi eksportir. Salam dan sholawat kita aturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga serta para sahabat beliau. Semoga kita semua bisa mengikuti suri tauladan yang telah beliau contohkan hingga akhir zaman nanti, insya Allah. Rekan-rekan pejuang ekspor, apa kabar? Alhamdulillah kali ini saya bisa hadir kembali membuat video untuk Anda dan saya coba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar. Dan salah satunya ya, ada pertanyaan dari seorang teman yang menanyakan terkait dengan pengiriman uang falas, khususnya falas dari luar negeri, di mana eh, teman kita ini bertanya, Pak, itu kan dalam bentuk digital ya, kok bisa uangnya dari luar negeri terus bisa kita terima dalam bentuk hard hard cash ya. Eh, itu bagaimana mekanismenya? Oke, ini pertanyaan bagus sebetulnya. Mungkin ada beberapa teman yang belum memahami bagaimana mekanisme pengiriman falas atau transfer falas antar negara. Nah, ini coba saya jelaskan terkait dengan mekanisme pengiriman uang, baik itu mata uang US dollar, mata uang Japanese yen, Singapura dollar maupun mata uang yang lainnya. Dan ini tentu membutuhkan satu perhatian khusus sehingga Anda nanti bisa memahami sedikit terkait dengan mekanisme pengiriman uang ini. Nah, selebihnya saya akan coba share membuat satu catatan. Nah, ini semoga yang saya cara-cara nanti ini juga bisa dipahami ya. Oke, jadi mekanisme mekanisme pengiriman transfer falas ya, mekanisme mekanisme transfer falas. Falas, valuta asing ya. Oke, terutama ya rekan-rekan semua yang perlu diperhatikan ini adalah pihak-pihak yang terlibat ya, pihak-pihak yang terlibat apa saja, siapa saja. Satu adalah eh, sender, pengirim, ya, pengirim uang. Yang kedua, recipient, ya, atau disebut juga beneficiary, penerima keuntungan. Nah, ya. Yang ketiga adalah bank. Nah, bank ini kita bagi ada bank importir, ya, banknya importir, banknya yang ada di luar negeri, dan bank eksportir. Oh, sorry. Kita bukan menyebut bank importer dan eksportir ya. Maaf kebiasaan bahas masalah ekspor ya. Banknya pengirim, sender, dan banknya recipient ya. Recipient. Tulisannya gimana ya? Recipient. Gitu ya. Recipient atau beneficiary ya. Ini dua bank. Yang keempat, nah ini yang penting, mungkin ada yang kurang tahu adalah bank eh, kita sebut namanya third party bank. Nah, third party bank ini
coba akan kita ulas ya. Siapa dia third party bank ini? Jadi ketika Anda mau mengirim uang, nanti ada beberapa eh, third party bank. Ini siapa? Ya, satu, ya, bisa bank ini istilahnya di dunia perbankan ini adalah eh, depository correspondent, ya, depository correspondent, depository correspondent. Artinya apa? Depository correspondent ini adalah pihak bank yang mempunyai saldo atau akun di bank tersebut. Jadi saya gambarkan begini, ya. Misalkan Bank Indonesia, ya, ini bank di Indonesia, nah, Bank A gitu ya di Indonesia, dia harus mempunyai partner di luar negeri, di luar negeri ini. Misalkan kita ambil contoh ada di USA, ya, USA. Dia punya partner di sini, misalkan aja kita sebut bolehlah Citibank ya, Citibank New York. Nah, ini Citibank of New York ini disebut correspondent bank, ya, correspondent bank, correspondent bank. Artinya mereka punya hubungan kerjasama. Nah, hubungan kerjasama ini kalau ditingkatkan, misalkan Bank Indonesia itu naruh duitnya di bank di Amerika, ya untuk mata uang US dollar di Standard Chartered Bank atau sorry di Citibank, ya, dia bank di Indonesia itu menaruh uang di Citibank. Nah, ini statusnya menjadi depository correspondent, depository correspondent, ya. Nah, ini ya, jadi bank A itu punya akun dan saldo di bank USA. Di situ ya, ini paham ya, itu yang namanya depository correspondent. Jadi kalau tidak ada naruh uang, tidak ada apa namanya naruh saldo di situ ya, tapi ada related, ada kerjasama, masih disebut namanya correspondent bank ya. Nah ini kalau yang udah biasa bertransaksi dengan luar negeri, dengan letter of credit atau apa, tahu namanya correspondent bank. Nah, jadi istilahnya nanti ada akan mengenal yang namanya nostro. Nah, nostro itu adalah misalkan Bank A di Indonesia ini nostronya di mana dia. Jadi dia nyimpan uangnya di mana di luar negeri di Amerika. Oh dia nostronya di Citibank. Kalau dia nyimpan di Jepang, kemudian ada kerjasama dengan debitur korespondennya ada BOT misalkan. Di Jepang nostronya siapa? Nostronya ada Bank of Tokyo ya. Jadi nostro itu bank tersebut punya rekening di bank mana di luar negeri ya. Itu nostro ya, nostro. Kebalikannya vostro ya, vostro. Kalau vostro itu bank di Amerika itu naruh uang di tempat kita, sorry, bank di luar negeri yang di Amerika yang naruh uang di tempat di bank kita pakai mata uang rupiah itu bank mana saja? Oh, Citibank. Citibank naruh uangnya di Indonesia. Bank of Tokyo naruh uangnya di bank di Indonesia. Nah, itu kembali itu namanya Vostro ya. Jadi mereka naruh uang di tempat kita. Itu namanya Vostro. Kalau Nostro, bank kita naruh uang di sana. Nah, jadi ini ya. Jadi yang dilakukan Bank A di Indonesia itu juga sama Bank B yang ada di luar negeri, banknya sender ya, Bank B. Oke, ini sudah tahu ya ada yang disebut dengan depository correspondent. Nah, bagaimana mekanismenya?
Nah, nah, ini adalah bank di Indonesia. Bank Bank A. Sorry, bukan Bank A. Ini sender dulu, ya. Sender dulu. Sender pengirim uang. Ini luar negeri. Di luar negeri. Sender mau mengirim uang ke beneficiary, ya, di Indonesia, Indonesia gitu ya. Senilai apa? Pakai mata uang apa? Misalkan pakai mata uang US dollar. Misalkan aja 20.000 US dollar. Jadi sender ini mau kirim uang ke partnernya yang ada di Indonesia. Senilai US dollar 20.000. Ini tentu melibatkan bank, ya kan? Sendernya di sini. Jadi dia menginstruksikan ke banknya dia. Kita sebut aja, misalkan aja bank yang ada di Jepang tadi itu ya, BOT ya, BOT. BOT kan Jepang nih ya, BOT Jepang. Ini di Jepang. Ini transaksinya Jepang dan Indonesia terkait dengan apa namanya transaksi ekspor impor ya, BOT Jepang ya. Sender ini menginstruksikan ke BOT Jepang, bank tolong transfer ya pakai itu apa namanya eh, aplikasi transfer, tolong kirim duit sebesar 20.000 ini ke beneficiary ke partner saya di Indonesia, BOT. Tentunya ini kan ngirim dia juga sudah ngasih nomor rekeningnya, ya tak? Dia sebutkan misalkan kita sebutkan adalah Bank Mandiri ya, misalkan Bank Mandiri Jakarta. Dia sudah kasih akunnya juga. Nah, ini banknya beneficiary. Tolong kirim instruksinya senilai 20.000 ditujukan ke beneficiary Indonesia ya, namanya misalkan nama misalnya adalah CV Adipati Jaibadi, banknya di Bank Mandiri Jakarta. Nah, pertanyaannya bagaimana mekanismenya? Nah, BOT karena ini mata uang dolar ya, BOT itu juga mempunyai koresponden ya di Amerika. Jadi nostro untuk mata uang disesuaikan dengan negaranya masing-masing. Kalau US dollar, pasti bank-bank itu buka account di bank di USA. Misalkan aja kita sebut adalah Bank of New York, ya, ONI, ya Bank of New York, ya. BOT itu mempunyai deposit, dia melakukan depository koresponden di Bank of New York, ya Bank of New York. Kemudian ya Bank Mandiri itu juga punya rekening, misalkan jadi di Citibank, misalkan New York. Ini ya. Nah, jadi perjalanan uang itu memakai apa namanya Swift ya, telegraphic transfer. Kalau dulu namanya telegraphic transfer (TT) ya, itu berupa telek. Kalau sekarang namanya Swift, Society Worldwide Interbank Finance of Telecommunication. Pakai Swift. Itu berupa perintah ya, perintah. BOT memerintahkan, nah, BOT kan punya duit di sini di Bank of New York ya. Maka BOT ini memerintahkan perintah ya, instruksi, payment instruction, ya, instruksi ke Bank of New York. Instruksinya bagaimana? Kurang lebih, tolong debit uang kami sebesar
US dollar 20.000 untuk ditransfer ke Bank Mandiri Jakarta. Dia ada Swift-nya juga. Ya, ini ada namanya pakai Swift. Semua pakai Swift semua kodenya. Dengan Swift nomor sekian. Nah, ini BOT ini menginstruksikan ke Bank of New York. Nah, Bank of New York mendapatkan perintah di sini, dia menjalankan, ya, menjalankan, maka uangnya BOT ini didebit. Nah, berarti kan uangnya customer itu 20.000, dikonnya kan didebit di BOT. Jadi uangnya standby di sini. Nah, masih standby di sini. Nah, yang di sini itu berupa perintah kerja, payment instruction, untuk menjalankan debit uangnya BOT yang ada di Bank of New York. Maka Bank of New York itu debit uangnya 20.000. Ya, 20.000 rekeningnya BOT di debit. Ada instruksi untuk melakukan pembayar di Bank of New York. Nah, Bank of New York dia mendapat informasi, kan sudah ada Swift-nya, maka dicek ternyata dia akunnya ada di Citibank, ya, Bank Mandiri Citibank. Maka Bank of New York itu ngirim duitnya ke Citibank. Ini akunnya ini masih di Amerika Serikat, masih di USA ya ini. Nah, ini kita ketesi di USA ya, ini di USA ya. Ini kirim uangnya ke Citibank. Kalau di Indonesia istilahnya clearing ya, clearing. Nah, di Amerika juga ada clearing. Itu di sana itu ada dua metode clearing. Yang satu itu namanya chip ya, chip singkatannya saya nggak tahu. Yang kedua itu Fedwire. Nah, itu dari Bank Federal ya, Fedwire. Jadi itu. Jadi mereka ada dua mekanisme clearing. Di mereka clearing ini masih di Amerika Serikat ya. Jadi dia transfer ke Citibank ya, Citibank. Citibank ini akunnya Bank Mandiri. Kemudian, nah begitu Citibank ini terima masih di dalam negara tersebut Citibank, dia tahu bahwa ini adalah rekeningnya Bank Mandiri. Ya, kan rekeningnya Bank Mandiri. Nah, kan Bank Mandiri punya rekening di sini nih. Ya, dia kan punya rekening di sini Citibank. Oke, ini uangnya nambah ya, menambah di Citibank. Nah, Citibank di sini kasih kredit note ke Bank Mandiri, kredit note, kredit note. Diinformasikan bahwa telah ditransfer sebesar US dollar 20.000 ya, ke Citibank New York, nah, gitu ya. Untuk beneficiary ini rekeningnya di Bank Mandiri. Dapat informasi. Jadi Bank Mandiri ini duitnya yang ada di Citibank ini menambah 20.000 karena transfer dari Bank of New York di sini. Nah, ya. Ini juga dikirim menggunakan Swift, instruksi. Jadi berupa informasi aja Swift. Karena di sini bank di sini itu Bank Mandiri di Jakarta ini sudah menerima informasi bahwa duitnya yang ada di New York itu adalah sudah nambah 20.000 kan harus balance nih. Maka duitnya yang ada di Indonesia ini harus dikeluarkan 20.000, ini terus diserahkan kepada beneficiary. Ya, jadi begitu terima ini, Bang Mandi, oh ditujukan untuk beneficiary, nah, CV Adipati Jaya Abadi, maka CV Adipati Jaya Abadi ditransferi uh, keterangannya, terima pembayaran dari sender ini, ya sini ya, dari Bank of Tokyo, ya, terus masuk ke rekening, masuk ke sini. Baru duitnya di sinilah masuk ke rekeningnya beneficiary. Terus Anda bisa cairkan ya, hard cash, jadi hard cash. Jadi dalam perjalanan ini bukan fisik yang berjalan tapi telegrafik ya, telegrafik transfer atau disebut Swift ya, Swift. Nah, di situ jadi bukan uang digital tapi ini adalah berupa apa, instruksi pembayaran saja, jadi keliling. Sama juga kalau dengan bank lain dari transfer mata uang Singapura dolar, maka sama Singapura dolar, maka bank di Indonesia sama. Saya ulang lagi ya, tambahan lagi, misalkan contoh lagi, dua kali saya kasih contoh. Transaksinya adalah
SGD Singapura dolar misalkan 30.000 US dolar. 30.000 Singapura dolar. Ini sama sender ya, instruksi ke banknya dia ya. Ini bank di Singapura ya. Bank di Singapura misalkan DBS Bank. Development Bank of Singapore, DBS Bank Singapura. Ya. DBS Bank Singapura intrusi di sini. Nah, terus kemudian karena nilainya Singapura dolar, dicek apakah di sini resipien, resipien, ya penerima, terus kemudian Bank Mandiri. Nah, kebetulan Bank Mandiri ini punya cabang di Singapura, ya, ya, Mandiri Singapura, Mandiri Singapura, ya, ini di Singapura, ya. Nah, sender intrusi ke DBS, DBS di uangnya pakai clearing juga ya, clearing ya, clearing dikirim ke Bank Mandiri Singapura ya, berupa uh, bisa bentuk nota kredit atau nota debit atau bilet atau giro ya. Clearing itu masuk ke Bank Mandiri Singapura ya. Kemudian Bank Mandiri kan ini sama-sama banknya, maka ini cepat langsung ditransfer ke sini berupa instruksi juga ya. Senilai berapa? Singapura dolar 30.000. Nah, kemudian 30.000 ini baru dikreditkan ke rekeningnya penerima. Nah, itu ya. Jadi dalam perjalanan ini seperti yang, nah seperti model begini nih, ini melibatkan dua bank. Biasanya perjalanan travelnya itu kurang lebih eh, sender kirim sampai terima duit itu kurang lebih empat hari ya. Umumnya 4 hari maksimal ya. Apakah bisa singkat? Bisa, bisa singkat ya. Bisa singkat misalkan eh, itu bank atau strukturnya sama. Nah, gini ya, misalkan ini bisa waktunya bisa 2 hari. Saya transfer 2 hari juga bisa. Nah, misalkan gini ya, sama ya. Jepang dari Jepang, BOT ya, Tokyo ini sendernya penerima resipen ya, Bank Mandiri. Nah, ini bisa lebih cepat kalau nostrunya BOT sama Bank Mandiri sama. Ilalah, nah, semuanya punya akun yang sama di Bank of New York. Bank Mandiri juga punya Bank of New York. Sehingga begitu itu ditransfer, diinstruksikan pembayarannya ke Bank of New York, ini instruksi payment Bank of New York, begitu Bank of New York terima di sini, dapat uangnya US dollar 30.000 misalkan, langsung dipindah bukukan. Nah, pindah buku di rekeningnya Mandiri. Jadi BOT di sini, Mandiri di sini juga. Punya akun yang sama, jadi pindah bukukan. Dipindah bukukan di sini, Bank memberi informasi telah dikredit sebesar 30.000 untuk beneficiary ini. Gitu ya. Begitu masuk, ini langsung ditransfer sini 30.000. Ya, itu lebih cepat prosesnya karena melibatkan satu bank. Nah, ini adalah mekanisme transfer falas ya. Transfer falas sekarang ini lebih canggih ya, dan apa namanya, ada beberapa bank itu sekarang tidak mesti kalau US dollar itu mesti di Amerika ya. Jadi ada juga beberapa bank itu juga nampung dolar ya. Punya dolar banyak juga ada juga ya. Misalnya di Cina itu dia punya dolar banyak. Jadi dia ngirim uangnya nggak langsung ke Amerika, langsung dari apa Cina. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan
ada pengiriman uang, jadi tidak fisik yang keluar, semuanya itu menggunakan telegrafik. Ya, telegrafik sekarang yang namanya Swift ya, ini Swift sekarang tercanggih. Oke ya, jadi ini informasi yang singkat, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau ada transfer semacam itu, eh, nanti setelah itu mungkin kalau ada pertanyaan lagi atau eh, ada kasus, coba besok saya sampaikan. Misalkan uangnya kok nggak diterima-terima, bagaimana solusinya ya? Oke, jadi nanti ini kita kembangkan lagi ya. Oke, teman-teman, jadi ini share terkait dengan pengiriman falas. Ya, semoga Anda nanti kalau sudah bertransaksi akan dengan transaksi ekspor impor itu transfer menerima ataupun mengirim nanti ini jadi hal yang biasa. Dan tentunya masih ada ini menggunakan apa informasi pembayaran, di mana informasi pembayaran itu sudah saya sampaikan di cara membuat PowerPoint Voice itu ada namanya payment instruction ya. Nah, seperti itu. Jadi payment instructionnya tertulis please remit the proceed through our account itu bagi penerimanya ya, penerima duit through misalnya Bank Mandiri, Swift kodenya, terus kemudian beneficiary banknya di bank mana, akunnya dan lain sebagainya. Masuk di situ. Nah, itu adalah instruksi pembayarannya nanti disampaikan ke pihak di luar negeri, pihak negeri berdasarkan instruksi pembayaran itu menyampaikan ke bank ya berupa aplikasi transfer, terus bank berdasarkan itu dia menjalankan. Sudah otomatis ya, otomatis akan terkirim. Nah, itu bisa nanti dilacak dipantau ya rata-rata 4 hari. Tapi kalau banknya sama, itu bank di luar negerinya sama, nuturnya sama, bisa lebih pendek, pendek ya bisa 2 hari ya. Itu jadi ini kemajuan teknologi dan terus berkembang dan saat ini untuk mekanisme pengiriman uang yang sekarang terbaru yang untuk nilai besar yang via bank to bank itu menggunakan SWIFT ya. Tapi bagaimana Pak yang kecil-kecil banyak sekali ya menggunakan payment gateway ya seperti PayPal. Next akan kita jelaskan PayPal, Western Union, Western Union, terus TransferWise, WeChat dan lain sebagainya. Itu biasanya untuk transfer-transfer yang kecil-kecil ya, kecil-kecil. Kami pun biasa menggunakan Western Union maupun PayPal ya. Oke, itu uh, sedikit sharing ya dari saya. Semoga ini bisa menjawab teman yang bertanya terkait dengan mekanisme pengiriman falas. Tetap semangat, ayo ekspor. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.